Nice, nice. Berarti pas pulang, kalau biasanya pas pulang itu dihadang, terus diambil bajunya, Ya, ntar dibakar. targetnya dikebukin. Yang targetnya mah orangnya. Pakainya kerebet ya dihanguskan biasanya. Tapi besok itu Tapi tidak itu dulu. menjadi, heeh. tapi itu tidak menjadi apa ya, tidak menjadi apa beban bahwa kita kapok gitu. ya, tidak kapok ya, Ya. tapi malah tetap semangat. Semangat. Nggak tahu ini karena beliau guru besar kita itu luar biasa doanya. Jadi dengan kejadian seperti itu bukannya malah minder, tapi Malah semangatnya gitu. Saya juga rasa seperti itu. Saya juga dulu begitu. Walaupun dikepung, serang juga tetap. Jalan Lanjut terus, gitu. iya. Ya. Nah, tapi dulu unik kalau Nah, kalau itu kejadian itu udah biasa. Sampai saya bilang tadi pelatih saya yang mengenalkan saya ke IKS namanya Sugeng Supriyanto itu sampai nggak ketemu malam. Jadi dia bangun setelah sadar dari koma itu pagi. Udah pulang jalan kaki. Ya. Di tempatnya itu. Ya, dan itu jaraknya ada 13 kilo dari rumah. Sepedanya? Jadi nih nyari, nah ini sepedanya. Lebih jangan tahu kemana itu. Nah ini orang dicari nggak ketemu nih orang. Rupanya dia itu tengkurap di selokan. Di selokan ketutupan apa itu namanya rumput semak gitu. Dicari nggak ketemu mana orangnya gitu. Rupanya bangun pulang cerita begitu dia. Sadar itu udah nyungsep di. Jadi lucu ya. Tapi sadar. Sadar. Nah, sadar sampai pulang gitu. Jadi kalau cerita masa-masa itu Masih masa banyak ya lalu ternyata. luar biasa dulu. Jadi kita singkat cerita ya. Kemudian kita langsung ke tadi Bapak bilang Ya. sempat vakum itu. Oke. Alasannya itu gimana? Memang itu perjalanan itu panjang perjalanan saya karena memang saya ke Kalimantan juga, Mas. Itu merantau. Itu pendirinya saya. Kota Pangkalan Bun itu Kota Waringin Barat, Jawa. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Tengah. Itu Bapak yang buka pertama kali di sana. Ya, sana. Nah ini yang di Kalimantan biasanya harus tahu itu, sejarah. Kalimantan Tengah ya. Yes. Ya. Pangkalan Bun kan ibu kotanya. Oh, Ya, ibu kota. Ibu kota, kan? Kota Waringin Barat. Nah, itu si Maridi namanya sekarang yang jadi ketua. yang jadi ketua. Oh siap. Ya. Semoga beliau nonton juga. Siapa tahu ada sejarah yang terlupakan kan ya. Ya, dia ingat Tapi- banget. Tapi beliau tahu. Tahu, Oh ingat siap siap. ya, karena perjalanannya itu unik di sana. Siap. Terus dari ke Kalimantan itu. Kan sana sudah saya ngesain merah, Ya. karena sebenarnya sudah maju di sana. Maju di sana. Tapi Allah menghendaki saya tidak ada di sana. Akhirnya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa tahun 95 ke sini ke Tangerang. Tangerang. 95 akhir di sini. Tanggal 20 Desember. Nah, ingat 20 Desember tiba di sini saya nih. 20 Desember 95. Itu disitulah. Itu perkembangan di sini buka patlat juga, patlat dan beberapa pengesahan. Itu 2003 setelah di Trogong, itu pengesahan terakhir di Trogong saya. Setelah itu karena 2003 itu yang dimana sempat mau vakum itu. Iya, itu akhirnya aku vakum karena berangkat pagi pulangnya menjelang pagi. Saya sempat Capek lah. Oh, gitu. Tapi kan sudah ada banyak yang meneruskan ya kan. Sudah ada. Enggak, Belum ada. nggak berani karena biru semua. Biru semua. Heeh. Sampai waktu 2003 sudah nggak ada guru besar, maaf. Iya. Salah.
Kan 2003 di 97 beliau itu pas saya latihan. Meninggalnya Gubes itu saya pas latihan. Perasaan tidak aku juga merasa, karena tanggal itu 24 Desember 24 Desember itu ya. adalah tanggal bulan kelahiran saya. Jadi kalau dibilang ulang tahun, saya sedih juga kan gitu. Nah itu 24 Desember itu adalah tanggal bulan kelahiran saya. Berarti Tepat guru besar meninggal. Itu ada di sini, merasa tidak nyaman jam malam itu setelah latihan itu. Ya nggak malam sih, jam 10:30 itu kurang nyaman kan, susah berita dulu, masih belum HP. itu dengar beritanya dari mana, seperti apa itu? Atau dari info ke info gitu? Akhirnya ada yang ngasih tahu saya dari Magetan, ada yang nelpon aja bahwa Gubes meninggal. Lewat wartel dulu berarti. Telepon apa dulu ya? Iya kan? Wartel. Almarhum guru besar 97 jauh. Tuh. Menyambung dari tadi dulu, yang kenapa Bapak mau kemudian vakum beberapa tahun? Memang vakum itu sebenarnya Double job tadi. Iya, double job itu. Mungkin yang bisa disampaikan secara formal itu. Biarpun ada hal lain yang sebenarnya menguatkan ke sana. Bungkus di situ saja. Siap. Nah, kemudian kenapa kok tiba-tiba muncul lagi terus turun gunung? Nah, setelah dalam perjalanan itu saya vakum. Dari vakum dan saya dari kerjaan itu resign. Jadi mengundurkan diri, padahal di pekerjaan itu saya lagi hebat-hebatnya. Naik. Karena saya di HRD GA, General apa ya, jadi kalau udah di general ya Pak. Di situ, tapi saya nggak mau terlalu dimanfaatin lah istilahnya, diforsir di situ. Akhirnya saya mundurkan diri. Dengan mundurkan diri ini kan selama vakum tuh badan kurang fit, jadi nggak nyaman aja. Akhirnya mulai latihan lagi, mengingat lagi gitu kan. Siapa? Cari-cari, ada mau dilatih nggak? Ada, ya latihan kan gitu. Nah awal cuma sekali dua kali untuk mengisi. Berarti mulai buka ranting lagi setelah Udah juga. Belum. Ya sih, terus setelah perjalanan ketemu itu baru ranting. Ketemu ada menaikkan pengurus cabang. Dari cabang sendiri udah lama kurang aktif. Akhirnya muncul ketua cabang baru. Di situ setelah berapa tahun ya dia jadi pengurus cabang itu. Sebelumnya yang sebelum Bapak itu langsung ngadain milad. Milad ngundang ketua umum. Sebelumnya itu siapa Bapak ketua cabang? Namanya Yuyun Harun Ar-Rasyid. Nah, itu tinggalnya di Cibinong sana. Setelah itu melakukan milad. Setelah itu milad mengundang Pak Ketum. Nah, seperti yang tadi kita sudah ini ya. Terus Bapak ceritanya yang tadi. Nah, dengan setelah dalam perjalanan itu saya mulai pengen gerak-gerak lagi. Disitulah saya pengen buka latihan lagi. Nah, buka latihan itu info ke pusat gimana ini. Sebenarnya seperti itu aja ya. Ini nggak yakin banget gitu untuk buka latihan. Karena apa? Saya pakai sakral, pakai sabuk merah, udah nggak berani. Karena apa? Tubuh saya ini kayaknya sudah tidak mampu menyandang gelar pendekar itu. Karena kita flashback waktu zaman latihan dulu. Boro-boro nendang ini saya bilang gitu. Melakukan mengingat apa itu namanya
wecin itu aja kayaknya masih kesusahan ini. Kesusahan. Dan udah penataran lagi. Penataran kan udah ini ya. Tetapi karena saya memang dari awalnya pelatih, jadi melihat sekali 2 kali udah ingat. Tinggal moles-moles ada yang kurang cepat lah, intinya udah cepat lah. Nah, sering dulu. Tapi dulu saya dikirimin buku Perdomaan tingkat 1 itu cetakan 91 oleh guru besar. Ketua hariannya Mas Bambang sebagai ketum sekarang. Itu waktu di Kalimantan. Jadi tingkat 1, tingkat 2 udah dikirim di sana, cetakan 91 itu masih jadi pegangan saya. Dan di sana saya kasih kopian, saya bawa, ya, tetap aslinya saya bawa. Aslinya di sini. Iya, aslinya di sini. Siapa tahu sebentar kita bisa nyontek ya. Nah, iya, sebenarnya sama aja. Itu sudah di kemasan baru sekarang, seperti itu. Dan makanya buku-buku itu memang sudah dari zamannya guru besar, bukan dari Mas Bambang saja gitu. Diperbagus lah. Cetakan yang dulu bagus, istilahnya sudah bagus lah gitu. Masih ketik. Oh enggak, sudah ingat saya, ketik apa enggak ya? Udah bagus, udah komputer kayaknya. Udah bagus. Itu 91, terus ada kiriman, ada pembaruan lagi, dikirimin terus. Kirimin kedua itu dari sini. Nah, saya tadi yaitu saat milad tadi. Saat milad itu ketemu ketum di acara pengesahan, saya disuruh ke penginapan. Di penginapan itu dikasih amplop coklat gitu itu. Nah, itu dikasih saya. Ini Mas. Jadi dikasih, kalau saat itu yang saya pegang sebelahnya keras, sebelahnya empuk gitu ya. Tapi saya tidak berani membuka di depannya ketum karena itu kayaknya hal-hal sifatnya privasi mungkin ya gitu. Ya akhirnya saya buka itu, tapi setelah pulang di tempatnya Dewan Guru Mas Sustris Pramono yang ada di Kerawang. Betul, dibuka di sana. Rupanya Mas Bambang ketum itu membawakan buku Perdomaan tingkat 1, tingkat 2, terus buku kerohanian tingkat 1, tingkat 2, plus bendera ya panci, hadiah itu hadiah karena sudah jemput Pak Tristan. Oh, nah, beda lagi. Nah, itu nggak ada. Karena emang itu sudah ditarget. Setelah harus turun gunung lagi tadi. Gitu. Apa maksudnya ini kan gitu? Mas Sutris Pramono jawab, suruh turun gunung lagi itu. Rupanya mengarah ke sana itu. Jadi saya semakin termotivasi lagi. Tetapi ada ganjalan bahwa salah satu berhenti saya atau vakum saya saat itu ada hal yang mempengaruhi jiwa saya atau ya hati lah, galau lah istilahnya, lagi galau berkaitan dengan ilmu IKS. Setelah saya pengen turun lagi, termotivasi oleh itu semua, akhirnya saya perjalanan mencari sumber ilmu, bukan ilmu IKS. Saya ingin tahu, ya saya berdoa ke Allah supaya ditunjukkan untuk mendapatkan ilmu yang alami. Jadi karena kan kalau orang berpikir ilmu IKS kok ini mistik banget, mistik gitu. Akhirnya kadang mempengaruhi orang tersebut. Tapi saya tidak kendor di situ, tapi menguatkan, mencari penguat. Akhirnya ketemu itu, jadi saya dikasih penjelasan begini begitu. Kebetulan memang sifatnya itu cuma tapping. Saya dikasih tahu ini setelah
setelah ditunjukkan ke anatomi. Ya. Anatomi itu titiknya ini 9 titik doang. 9 titik. Terus saya kan cuma 2 hari, merenung saya dilakukan. Dengan titik ini itu sembuh gitu. Sembuh. Apa ini? Ini biasa nih karena yang menemukan orang Jepang loh nggak salah. Jadi nggak mengenal Tuhan. Jepang ateis gitu. Oh, gitu. Kok begini? Terus ini saat itu saya tuh langsung merinding. Kenapa? Karena ilmu itu mirip dengan kalau kita melakukan pageran badan. Itulah, jadi kita nyentuh di 9 titik yang ada di tubuh. Jadi langsung ingat pesannya guru besar dulu, Dik, usahakan setiap pagi kamu pageran badan. Itu pesan yang disampaikan guru besar ke saya. Ya mungkin ke teman-teman yang lain, tapi saat itu memang langsung saya berhadapan dengan beliau itu yang dipesan. Itu yang dipesan. Nah. Berarti pesan dari guru besar setiap pagi itu harus ya usahakan untuk pageran badan. Itu sangat baik untuk kesehatan maupun keselamatan nanti. Insya Allah seperti itu saat itu. Jadi dan untuk pesan yang paling saya ingat yang kedua adalah untuk adik usahakan jadi untuk sarsilahan itu memang malam Senin, malam Jumat itu yang ditekankan gitu. Kalau lainnya terserah adik. terserah, bebas. Bebas gitu. Ini kalau ajaran Islamnya dari mana? Gitu kan. Akhirnya saya kebetulan ada waktu sama keluarga perjalanan saya ke Banten. Banten daerah Gunung Santri, tapi saat itu nggak tahu kalau itu Gunung Santri. Jadi ke arah Banten itu rencananya kan nyari pesantren anakku yang kedua. Di sana kebetulan ketemu sama pendekar juga angkatan 19. IKS juga, angkatannya sama dengan saya gitu, tapi nggak pernah ketemu. Istilahnya apa itu namanya? Nomor induknya jauh. Karena saat saya disahkan angkatan 19 itu, ya sudah nyebar. Sudah banyak gitu. Jadi angkatan 19 sudah banyak. Udah di Ngawi, di Ponorogo, di Surabaya itu sudah ada. 19 itu ketemu di sana, terus sama-sama bahas lagi. Awalnya sih nggak ngerti ya bahwa dia EKS angkatan itu angkatannya segitu tua gitu ya, angkatan 19. Nah kebetulan saya ke situ ngobrol. Karena awalnya saya nanya pesantren yang besar ke sana, rupanya memang punya dia. Kebetulan dia di warisan dari mertuanya gitu, pesantren itu. Nah di situ sama pendekar di situ, siapa sih ya namanya kok jadi lupa saya. Nah itu saya ditunjukin buku segini, lebar agak panjang tebal gini. Sampulnya itu hijau-hijau, hijau-hijau apa namanya ya? Ya Islami gitu, kayak ya NU kayak gitu. Jadi hijau itu. Jadi sampulnya, bukunya tebal. Itu saya buka pertama, saya tutup lagi, nggak ngerti. Bahasanya itu Arab, tulisan Arab tapi tidak ada harokatnya, tidak ada tandanya. Jadi titik itu nggak ada. Ingat saya itu ya, harokatnya nggak ada gitu. Ini Pak, ini penjelasannya apa gitu. Kalau di Jawa bahasa Arab penjelasannya Jawa, di Sunda atau bahasa Indonesia. Itu juga nggak ngerti ya, masih saya tutup lagi, buka aja lagi gitu. Nah saya buka lagi sekitar agak pertengahan itu ada anatomi yang seperti tadi, sama yang seperti itu sama itu kan. Terus kalau dipadukan dengan EKS gitu. Akhirnya saya bilang gitu, wah Mas Totong, saya bilang kan Mas Totong luar biasa. Oh, setelah itu saya nanya, kalau makamnya Raden Ateng Sauf, Raden Ateng Sauf di mana? Oh dekat, besok saya antar gitu.
Rupanya memang dekat Gunung Santri itu. Makam Raden Nateng Sahib itu ada 7 sumber air. Dan satu sumber itu namanya ada batu, ditutup batu namanya batu Quran. Batu Quran. Jadi ceritanya belum jelas banget, tapi yang jelas ada 7 sumber itu, yang satu sumber itu pancarannya gede besar, sampai ditimpain batu seperti apapun tetap keluar, tetap kental itu. Akhirnya batu itu dibacain ayat suci Al-Quran sampai khatam. Itu ditimpakan di situ sampai sekarang itu. Antara lain seperti itu, kalau nggak pas ya maaf, karena memang saya dengar baru sekilas sehari itu. Dijelaskan oleh ini saudara yang ini tadi seangkatan itu, atau ini kan itu dia langsung dibawa ke situ saya. Dibawa ke. Nah terus naik itu ada makam, tapi nggak ada tanda nggak apa karena tanah merah doang. Terus batunya batu utuh itu untuk di atas sebagai penanda gitu. Depan bawah. Nah, itu kan dibungkus kain putih itu. Saya kan penasaran untuk mencari tulisan gitu. Saya buka tuh, baru mau buka dilarang. Mas jangan gitu. Kalau tahuan orang sini malah nanti ada masalah. Jadinya itu makam Raden Sahib seperti itu. Nah, dari situ pulang saya mampir sekalian ke makamnya Syekh Abdul Jabbar. Nah, itu nggak sengaja semua itu, nggak sengaja semua. Akhirnya disitulah saya mulai aktif lagi. Tapi memang perjalanan untuk saya turun ke IKS itu bukan langsung, tapi terus minta petunjuk Allah gimana ini. Karena sebenarnya ya sudah jadi tua. Itu gitu. Yang tadi diceritakan itu adalah sebagian dari petunjuk, sehingga bisa aktif lagi di IKS seperti itu. Sebenarnya penguatnya seperti itu. Dan kemudian tiba-tiba ditunjuk lagi untuk cabang atau pemilihannya gimana? Nah, itu dalam perjalanan cabang, ya sebenarnya tujuan saya ada di IKS ini tetap menyemangati generasi penerus sekarang, karena saya merasa sudah tidak layak lagi lah istilahnya ada di kepengurusan karena atau di gitu. Ya sudah merasa loyo, merasa loyo. Nah, dan di sini saya mengajari ke generasi penerus itu bahwa kita itu sebagai anggota perguruan IKSP Keras Sakti, juga di organisasinya itu ya, kita harus menjadi organisator yang baik. Jadi untuk hak pilih pun di dalam kepengurusan itu atau organisasi ini, kita ya punya hak untuk dipilih dan punya hak untuk memilih gitu. Dalam rangka untuk memberikan edukasi tadi atau contoh secara langsung, karena saya tidak ada kewenangan untuk menyampaikan bla bla bla, itu nggak ada. Akhirnya saya mencontohkan itu. Pertama pernah saya ikut, tapi memang saya diajukan, ayo gitu. Akhirnya saya masuk, gagal. Dulu gagal. Jadi pernah gagal, pernah sebelum itu gagal, karena saya nggak dikenal orang-orang sini. Saya disuruh mewakili dari ranting ini, ranting itu, gitu. Ada rekomendasi dari ranting. Sedang nggak ada yang kenal saya gitu kan, saya barunya muncul itu. Berarti sebelumnya itu sudah pernah calon tapi gagal, terus kemarin baru lolos ya. Nah, karena seperti itu lagi. Sebenarnya saya mencalonkan seseorang tidak mau, akhirnya ya udahlah saya coba. Saya sebenarnya nggak ada minat mengarah ke sana, tapi untuk edukasi tadi. Tapi ya inilah perjalanan karena ditarik lagi saya harus di situ gitu. Tapi ya perjalanannya rupanya beda. Ini beda bahwa saat saya menjadi perintis dengan saat saya muncul di tengah-tengah kepengurusan sudah jalan, itu rupanya lebih pelik. Saya masuk di kepengurusan yang sudah jalan.
karena kepengurusan yang sudah berlalu itu kan mempunyai apa tuh namanya, cara-cara sendiri gitu, apa bahasanya itu, kebijakan atau cara Tinggal untuk ngikut aja gitu. kalau tinggal ngikut ya untuk apa ada saya gitu maksudnya, kalau tinggal ngikut. Jadi rupanya banyak hal yang belum saya mengerti Di dalam tentang kepengurusan. tentang di Bogor ini sendiri harus seperti apa itu. Ya, nah mengarah ke sana itu. Akhirnya ya baru berpikir malah pandemi. Udah deh, Berarti anteng 2 tahun. jadi oke, kita masuk ke tadi rencananya Bapak tadi yang sudah pernah dipikirkan mau bikin seperti apa itu. Ya, kalau namanya visi misi visi mah sebenarnya standar ya, nggak perlu ditanya juga. Kalau visi misi orang yang sudah terpilih itu pasti ya akan mengembangkan semaksimal mungkin, pasti itu. Hal-hal lain yang bisa dilakukan pasti akan dilakukan untuk terobosan-terobosan pengembangan maupun untuk kejayaan itu sendiri maupun prestasi, jelas itu. Tetapi hal-hal itu tidak mudah karena untuk maju itu butuh teman, butuh tim yang bisa diajak maju bareng dan kompak dengan menyisihkan hal-hal yang tidak seharusnya kita perdebatkan atau kembangkan masalah itu. Karena intinya bahwa IKSP Ikra Sakti ini adalah perguruan amanah dari guru besar, bukan milik siapapun. Semua generasi penerus adalah yang diamanai untuk mengembangkan, bukan untuk rebutan, bukan untuk bersaing, tetapi sama-sama untuk mengembangkan. Nah, disitulah makanya kami itu butuh tim yang kuat. Bogor harus maju, gimana caranya? Yang jelas bahwa kita harus sama-sama kompak itu. Ya hal-hal lain ya pastinya hal-hal lain ya harus dikemas sekarang. Pengen seperti ini seperti itu dan berprestasi pastinya. Nah, apalagi sekarang ya sudah saingan di IPSI. Wah, luar biasa. Oke. Jadi kita sudah ngobrol dari tadi ya. Ini dari tadi kita sudah mulai dari itu, kemarin bawa pulang berapa piala dan berapa medali nih? Omong-omong nih dari Bogor nih. Ya, dari Bogor itu mengirimkan 56 atlet. Banyak. Dan untuk kategori kelas SD ya, SD itu jadi juara umum ketiga. Juara umum ketiga. Ini di KSPI Jabar Open yang jadi pertama. lawannya itu bukan di KSPI saja, tapi dari perguruan-perguruan lain juga. Betul sekali. Jadi itu makin kuat juga saingannya ya. Ya. Serem ya. Nah, yang SMP pun sama, jadi juara 3 umum. Jadi untuk atlet terbaik, kontingen terbaik dan hal-hal ini yang menurut pendidikan belum. Masih semoga belajar kedepannya ini lagi lebih. Kalau medali, aduh sayangnya memang rekapnya belum nyampe saya ini. Yang jelas kalau masuk juara umum 3 berarti perolehan medali lumayan dong. Tapi bocorannya nanti itu. Karena saingannya itu emang dari situ hitungan medalinya. Oke. Karena kita ngobrolnya sudah banyak ini. Mungkin kita akhiri dulu, nanti mungkin berikutnya ketemu lagi, bisa lanjut cerita lagi. Tapi sebelum kita ini, mungkin ada pesan dari Bapak, pesan dan kesan untuk semua IKSP Ikra Sakti dimanapun berada. Baik, saudara-saudaraku semua, seperguruan IKSP Ikra Sakti, kita memang ada di sini untuk pengembangan IKSP Ikra Sakti, karena kita ada di situ
mencari keuntungan sendiri atau berharap yang lebih dari IKSP Ikra Sakti, karena itu bisa diraih setelah apa yang kita perjuangkan di IKSP Ikra Sakti di cabang masing-masing, di tempat latihan masing-masing, itu kalau sudah diterima di masyarakat dan menjadi besar, insya Allah semuanya akan mudah, insya Allah ke sana. Jadi mari kita bersama-sama kompak, satu komando, itu pastinya, karena IKSP Ikra Sakti dan kita semua bisa kuat karena memupuk persaudaraan tadi dengan mengesampingkan hal-hal yang membuat kita itu terpisah atau cerai. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Cabang dari Bogor. Nah, mungkin ini kita sudah mengganggu, sudah jam berapa nih, Bang? Jam piro? Jam 11 kita sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak, tapi saya terima kasih sekali karena tadi kami tidak nanggung-nanggung, takutnya besok saya terus lagi jalan, wah tidak ada cerita di sini. Gitu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Mas Pati atas kehadiran di Bogor. Siap. Semoga aja besok-besok bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi. Ketemu di Madiun lagi, lanjut ngobrol lagi. Semoga kalau pengesahannya jarak dekat kan pasti saya ke sana. Semoga. Ya, memang ada harapan kecil nih dari saya. Ada dari saudara-saudara KS ini yang mengajukan atau ada mungkin orang-orang yang berkompeten atau mempunyai power itu bisa pengesahan jadi anggota kehormatan bisa langsung ke sana gitu. Langsung ke pusat gitu. Kalau bisa harapannya gitu ya. Ya, kompeten atau warga kehormatan itu langsung ke pusat. Ya, itu kalaupun mau, kalau ada jalannya bisa langsung ke sana. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu obrolan kita, Bapak. Siap, makasih, Intinya terima kasih. Ini kita juga ngopi, makan juga ini kayaknya. Jadi kita tutup dulu. Mungkin saya hitung 1, 2, 3 kita jinsu bareng, Pak. Oke. Jadi 1, 2, 3 salam Jinsu. Oke. Makasih, Pak. Oke.